Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, hari ini kan kita mau beribadah nih. Karena masih pagi, pasti masih pada ngantuk kan? Ya udah, kakak undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, sungguh alangkah baiknya.
kasih Tuhan untuk sepanjang malam tadi Engkau telah menjagai, melindungi kami selama kami beristirahat. Tiba saatnya kami akan memulai hari yang baru Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bangun dengan nafas yang segar, tubuh yang sehat. Semua itu berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Beracaralah bersama kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kira-kira mau duduk apa berdiri? Berdiri dong Kak. Berdiri dong. Tetap bangkit berdiri. Karena kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau nyanyi firman Tuhan ada di Hati-hatiku. berbuah-berbuah terus ya. Yuk. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di mana? Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi ya, sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Berbuah lagi ya. Lebih besar. berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi berbuah, berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Silakan duduk adik-adik. Yuk adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu penyembahan hati sebagai hamba. Ku tak mengenal ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga sudah memimpin kami Tuhan dari awal hingga pertengahan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang hadiri setiap hati kami Tuhan. Berkati kakak-kakak kami juga yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan ke kakak-kakak kami bisa menjadi buah untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Ketemu lagi dengan Kakak Kezia dan tiba saatnya kita sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, Kakak akan memulai firman Tuhan hari ini dengan meminta adik-adik untuk mengisi titik-titik berikut. Nih, aku adalah titik-titik-titik Tuhan. Coba adik-adik renungkan sebentar. Kakak kasih waktu deh. Kakak kasih waktu untuk adik-adik untuk mengisi nih bagian titik-titik ini mau diisi dengan apa. Coba adik pikirkan. Sudah? Adik-adik sudah memiliki jawaban? Coba ya, kakak, karena ini melalui online, melalui YouTube, jadi coba kakak kira-kira nih jawaban adik-adik itu apa. Mungkin ada yang menjawab, aku adalah anak Tuhan, atau ada yang jawab, aku adalah pelayan Tuhan, atau murid Tuhan. Bener gak ada yang jawab itu? Jangan sampai ada yang jawab, aku adalah musuh Tuhan loh ya. Jangan ya. Atau mungkin di antara adik-adik ada nggak yang menjawab bahwa aku adalah gereja Tuhan? Kalau ada yang menjawab itu good. Karena hari ini firman Tuhan kita akan membahas tentang tugas gereja Tuhan. Karena kita adalah gereja Tuhan. Loh, gimana sih Kak maksudnya? Gereja itu kan suatu tempat, suatu gedung. Kita kan manusia, Kak. Bukan seperti itu. Mau tahu? Yuk, siapin hati, pikiran, telinga, siapin juga Alkitabnya dan catatannya. Kalau udah siap semua, kita akan bahas hari ini tentang tugas gereja Tuhan. Jadi, kenapa sih tadi kakak bilang bahwa kita adalah gereja Tuhan? Jadi, gereja Tuhan itu kalau dalam bahasa Yunani itu disebut dengan eklesia atau yang memiliki arti perhimpunan. Disebut juga dengan ekalein atau artinya memanggil keluar. Jadi, kalau digabungkan, tadi kan eklesia itu perhimpunan, ekalein itu memanggil keluar. Jadi, gereja Tuhan adalah suatu perhimpunan, suatu kelompok manusia yang sudah dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari apa? Dipanggil keluar dari kehidupannya yang lama, kehidupan yang penuh dengan dosa. Jadi, mengapa kita semua disebut sebagai gereja Tuhan? Karena kita adalah umat manusia yang telah dipanggil untuk meninggalkan hidup lama kita yang penuh dengan dosa. Coba yuk kita baca saat kita dipanggil menjadi gereja Tuhan, saat kita dipanggil untuk meninggalkan kehidupan lama kita. Hal ini tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Yuk dibuka Alkitabnya. 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Kita baca sama-sama.
Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi dari ayat yang barusan kita baca, 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18, itu terlihat bahwa kita itu sudah dipanggil adik-adik. Kita sudah dipanggil, kita sudah diajak untuk keluar, meninggalkan hidup lama kita. Kita disuruh untuk memisahkan diri sehingga Bapa di sorga dapat menerima kita. Karena kita sudah dipanggil keluar, meninggalkan kehidupan lama kita, meninggalkan semua dosa-dosa lama kita di belakang. Kita sudah meninggalkan itu semua. Maka dari itu, kita disebut gereja Tuhan. Nah, sebagai gereja Tuhan, nah kita tuh sekarang sudah, ibaratnya kita sudah memakai PIN. Kita sudah memakai PIN sebagai gereja Tuhan. Nah, sebagai gereja Tuhan, ada tugas yang harus dilakukan adik-adik. Apa ya tugasnya? Ada yang tahu? Yuk kita buka. Tugas apa sih yang harus dilakukan sebagai gereja Tuhan? Kita baca yuk di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ayat ini sesungguhnya sangat terkenal loh adik-adik. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yuk, kita baca sama-sama ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi adik-adik sudah tahu belum? Tugas pertama sebagai gereja Tuhan adalah kita harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita harus mengajak teman-teman atau mungkin saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Kita ajak mereka untuk menjadi murid Kristus. Gimana caranya, Kak? Caranya adalah kita mengabarkan berita Injil. Coba, ada yang masih ingat gak 5 pokok Injil itu apa aja? Kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, lalu setelah mati, kebangkitan Tuhan Yesus, yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus, dan yang akan digenapi yang terakhir adalah kedatangan Tuhan Yesus. Nah, untuk menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan, kita dapat melakukannya dengan mengabarkan 5 pokok Injil tadi. Kita menceritakan kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus. Kita ceritakan itu kepada sesama kita. Atau yang paling mudahnya nih, adik-adik, bagikan saja firman Tuhan yang setiap minggu adik-adik dengarkan. Kakak yakin adik-adik pasti sudah tahu kan caranya? Tinggal klik tombol tanda panah yang ada tulisan share itu, adik-adik klik, lalu copy linknya, lalu adik-adik bisa langsung kirimkan ke siapapun yang adik-adik ingin ajak. Yuk kita mengenal Tuhan Yesus, yuk kita menjadi murid Tuhan Yesus. Oke adik-adik, itu adalah tugas gereja Tuhan yang pertama, yaitu kita harus menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan, kita harus mengajarkan mereka, kita mengenalkan Injil kepada mereka.
Nah, selanjutnya, kalau kita sudah ditugaskan untuk mengajak sesama kita untuk mengenal Tuhan, pastikanlah hidup adik-adik juga berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus memastikan bahwa kita sudah hidup sebagai gereja Tuhan yang benar. Nih, kalau tadi kakak kasih tips cara termudahnya itu adalah membagikan link ibadah ini ke teman-teman adik-adik. Nah, adik-adik juga harus memastikan bahwa sebelum adik-adik membagikan video firman Tuhan ini, video kebaktian ini, adik-adik pastikan bahwa adik-adik itu juga udah melakukan ibadah dengan benar. Malu dong kalau adik-adik ngajak teman-teman, tapi adik-adik sendiri setiap ibadah ngantuk, Kak. Males, Kak. Aduh, kapan selesainya sih ini? Jangan seperti itu ya adik-adik. Ingat, kita adalah gereja Tuhan. Kita harus bisa menjadi contoh yang baik untuk setiap orang di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus menjalani ibadah dengan baik. Kita tidak boleh malas-malasan saat ibadah. Kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bahkan kalau bisa dicatat supaya adik-adik terus ingat. Mengapa sih ibadah itu penting, Kak? Karena melalui ibadah, kita menjaga komunikasi kita dengan Tuhan. Kita di ibadah ngapain aja coba? Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa. Bahkan kita juga mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan. Lengkap banget kalau kita sudah melakukan ibadah. Oleh karena itulah mengapa ibadah itu sangat penting. Jadi pesan kedua yang harus dilakukan oleh kita sebagai gereja Tuhan adalah kita harus menjalankan ibadah dengan baik ya adik-adik. Kak, boleh nggak Kak kalau aku mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau membaca firman Tuhan dan berdoa selain di hari Minggu? Wah, boleh banget adik-adik nih kakak kasih jempol. Tuhan pasti senang banget kalau ngelihat anak-anaknya merindukan Tuhan. Tuhan pasti senang banget ngelihat kita kalau setiap hari kita memuji Tuhan, kita datang kepada hadirat Tuhan, berdoa, membaca firman, kita mencari tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Dengan begitu, kita menyenangkan hati Tuhan sekaligus kita menjadi contoh, kita menjadi teladan yang baik sebagai gereja Tuhan. Nah, tadi udah kakak kasih tahu ya, ada 2 tadi apa? Kita harus mengajar, kita harus menyampaikan Injil, menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan dengan cara menyampaikan Injil. Dan selain itu, kita juga harus menjaga kualitas kita sendiri, kita harus menjaga kualitas kita saat beribadah kepada Tuhan. Nah, semua itu dirangkum dalam satu ayat, yaitu di Ibrani 10 ayat 25. Ayat ini sekaligus yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Ibrani 10, coba yuk kita buka. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Kita baca ya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jangan lupa ya, dihafalkan ayat hafalannya dan juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita harus ingat-ingat bahwa kita itu adalah gereja Tuhan. Kita adalah umat Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah dipanggil untuk meninggalkan kehidupan lama kita. Kita sudah tidak melihat ke belakang,
kita sudah meninggalkan dosa-dosa lama kita, melainkan kita fokus ke depan, menjalani hidup sebagai gereja Tuhan, yaitu mengabarkan Injil dan giat melakukan firman Tuhan, salah satunya dengan cara giat beribadah. Oke adik-adik, yuk kita akhiri firman Tuhan hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa kami itu telah dipilih Tuhan, kami adalah gereja Tuhan. Kami adalah umat-umat-Mu yang telah meninggalkan kehidupan lama. Oleh karena itu Tuhan, karena kami telah dipilih, kami ingin menjalankan tugas sebagai gereja Tuhan dengan baik. Kami ingin mengabarkan Injil, kami ingin mengajak sesama kami untuk mengenal Engkau, dan kami ingin terus menjaga kualitas kehidupan kami agar kami tetap hidup dalam firman Tuhan, agar kami tetap giat dalam beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kirimkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan, agar kami dapat melakukan tugas firman Tuhan ini setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik yang mau memberikan persembahan kolekte dapat mentransferkannya ke nomor rekening berikut. Yuk adik-adik, ajak teman atau saudara kalian untuk beribadah bersama dengan cara membagikan link video ini. Itu juga salah satu cara kalian mengabarkan berita firman Tuhan loh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.